Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Oke, soleh-soleha, alhamdulillah kita bertemu kembali dengan mata pelajaran IPA bersama Ustazah Adibah tentunya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan memasuki materi baru ya. Nah, ini masih satu bab dengan materi pekan kemarin. Materinya tentang zat aditif. Nah, kalau pekan ini materinya mengenai zat adiktif ya. Jadi ada huruf K-nya. Zat adiktif ya. Oke, sebelumnya kalian boleh diperhatikan dulu nih covernya. Udah ada gambar-gambar obat, udah ada gambar suntikan, ada kopi gitu ya. Nah, kira-kira zat adiktif itu apa sih? Oke. Ini materi ini cukup menarik ya. Nah, sebelumnya tentunya kita akan mengetahui dulu nih tujuan pembelajarannya apa saja. Yang pertama menyebutkan jenis-jenis zat adiktif dan efek penggunaannya. Oke, kalau kemarin zat aditif itu pada makanan, kalau adiktif itu nanti kita akan bahas lagi ya. Jadi bukan pada makanan. Nah, kemudian yang kedua mengidentifikasi zat-zat adiktif serta dampak penyalahgunaannya. Dan yang terakhir, mengidentifikasi ciri-ciri pecandu narkotika dan psikotropika. Nah, kalau dilihat dari tujuan pembelajaran ketiga nih, ini udah membahas mengenai narkotika dan psikotropika. Jadi kira-kira zat adiktif itu apa sih ya? Oke, kita awali dengan pengertiannya dulu ya. Oke, kalau kemarin zat aditif itu adalah sesuatu yang ditambahkan pada makanan, yang mana tujuannya itu untuk meningkatkan kualitas makanan tersebut. Nah, kalau adiktif, nah kita lihat dulu nih dari kata-katanya. Di sini ada kata adik ya, atau bahasa Inggrisnya edik, atau bahasa Indonesianya itu adalah adiksi. Nah, adiksi itu apa sih? Adiksi itu adalah ketergantungan ya. Jadi zat adiktif itu adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi itu dapat menimbulkan ketergantungan. Jadi segala macam obat maupun zat-zat aktif yang mana ketika konsumsi itu bisa menyebabkan ketergantungan. Dan kalau kita mengkonsumsi secara berlebihan itu akan sulit dihentikan ya. Oke, jadi nanti kita akan fokus lebih membahas mengenai obat-obatan ya, dan zat-zat kimia. Nah, jenis-jenisnya nih, oke, ada 3 ya. Nah, atau istilah lainnya kita singkatnya nabza ya. Ada narkotika, psikotropika, dan zat aktif non-narkotika dan psikotropika ya. Jadi ada narkotika, psikotropika, dan zat lain selain narkotika dan psikotropika. Oke. Nah, kita mulai dari narkotika dulu ya. Oke, mungkin istilahnya sudah nggak asing ya pada kalian. Nah, jadi ada narkotika, ada narkoba. Nah, jadi kalau narkoba itu singkatan ya, singkatan dari ketiga zat tadi, narkotika, psikotropika, dan obat-obatan. Nah, kita singkat jadi narkoba. Nah, jadi kalau narkotika dengan narkoba itu berbeda ya. Nah, biasanya keliru nih. Nah, narkotika tuh apa sih? Nah, sini udah ada gambar suntikan dan juga pil-pil obat. Nah, jadi kira-kira apa nih ya? Oke. Nah, pengertiannya dulu ya. Oke. Narkotika itu diambil dari kata narke ya. Dalam bahasa Yunani itu artinya narke, dan narke ini adalah lumpuh, beku, atau dungu. Nah, kenapa kira-kira? Nah, karena narkotika ini adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman ataupun bukan tanaman, yang mana artinya dibuat langsung gitu ya, sintetis atau semi sintetis, yang dapat kalau kita konsumsi itu bisa menyebabkan kelumpuhan gitu ya, atau penurunan perubahan kesadaran ya, baik tandanya itu bisa seperti hilangnya rasa sakit, atau memberikan halusinasi, atau memberikan semangat gitu ya. Nah, kalau di obat-obatan biasanya kan bisa menghilangkan rasa nyeri gitu ya, dan tentunya kalau dikonsumsi berlebih bisa menimbulkan ketergantungan. Nah, narkotika itu nggak bisa digunakan sembarangan. Jadi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan dibagi menjadi 3 golongan ya. Ada apa aja? Nah, narkotika golongan pertama, kedua, dan ketiga ya. Nah, ini dibagi menjadi 3 berdasarkan potensi ketergantungannya ya. Jadi semakin tinggi berarti semakin ke 1 gitu ya, semakin nomor 1 jenis narkotikanya, maka ya ketergantungannya akan lebih besar. Nah, kayak kita bahas narkotika golongan pertama dulu ya. Oke, narkotika golongan pertama
ini bisa digunakan untuk perkembangbiakan iptek ya, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan biasanya tidak boleh digunakan dalam terapi. Jadi terapi itu nggak boleh pakai narkotika golongan ini, dan biasanya dia ini mempunyai potensi sangat tinggi dalam mengakibatkan ketergantungan ya. Kayak ada apa aja? Nah, yang pertama di sini, nah ada opium ya, atau bahasa Latinnya Papaver somniferum. Nah, opium ini baik seluruh bagiannya, mau semua bisa digunakan ya opium itu. Nah, opium juga macam-macam ya. Ada yang digunakan secara mentah, atau kita ambil getahnya gitu ya, langsung dikonsumsi, atau bukan konsumsi ya, digunakan, dan atau bisa juga masak gitu ya, ketika sudah dibentuk ekstrak gitu. Nah, kemudian ada koka. Nah, koka ini sama ya, dari tanaman juga ya, berasal dari Amerika Selatan bagian barat. Nah, Amerika Selatan bagian barat juga termasuk salah satu produsen narkotika terbesar ya di dunia. Nah, biasanya koka ini mirip tanamannya dengan tanaman kopi, tapi dia beda ininya, efeknya ya. Nah, kemudian kokain. Nah, kokain ini adalah hasil ekstraksi dari tanaman koka. Jadi kalau misalnya diekstrak, nah biasanya bentuknya seperti bubuk. Nah, ini kokain ya. Nah, yang terakhir mungkin kalian udah nggak asing, ini ada ganja. Nah, ganja juga termasuk narkotika golongan pertama. Nah, ganja itu tergantung ya. Jadi ada, kalau orang Aceh biasanya dia memasukkan ganja untuk bahan masakan, jadi bisa digunakan. Nah, yang bahaya itu adalah ketika tanaman ini dikeringkan. Nah, nanti efeknya itu akan berubah ya, jadi berbahaya. Nah, yang terakhir itu ada heroin, atau bahasa kitanya itu biasanya dikenal putau ya. Nah, biasanya warnanya ini yang biasa disuntikan ke dalam tubuh ya. Orang-orang yang sakau itu biasanya menggunakan heroin atau putau. Nah, kemudian narkotika golongan kedua ya. Oke, golongan kedua ini berkhasiat dalam pengobatan dan bisa juga digunakan sebagai terapi dan tujuan iptek ya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, tapi narkotika golongan kedua ini walaupun bisa digunakan, tapi harus menjadi pilihan terakhir ya. Kemudian potensi menyebabkan ketergantungannya dia itu sedang ya, dibandingkan tadi yang pertamanya ada dua ya. Contohnya banyak, tapi saya ambil dua. Yang paling banyak dikenal ya, ada morfin. Nah, biasanya digunakan dalam pengobatan untuk menghilangkan rasa nyeri. Terutama kalau morfin ini biasanya digunakan untuk orang-orang yang sakit kanker ya. Nah, kanker biasanya untuk menghilangkan rasa sakit, nah dengan menggunakan morfin. Nah, morfin ini bisa digunakan dengan cara dihisap atau disuntikan. Tapi sekali lagi ini bisa digunakan apabila menjadi pilihan obat terakhir. Nah, kemudian yang kedua ada petidin. Nah, petidin ini biasanya efeknya seperti morfin dan banyak digunakan dalam persalinan ibu hamil ya. Nah, kalau misalnya ibu hamil untuk menghilangkan rasa sakit bisa menggunakan petidin. Nah, sekali lagi ini harus menggunakan resep dokter ya. Kemudian ada narkotika golongan ketiga. Sorry, ini bukan kedua ya, ketiga. Nah, yang ketiga ini sekali lagi banyak contohnya, tapi yang biasa kenal itu ada kodein. Nah, kodein ini adalah obat ya, obat yang dia itu punya kandungan analgesik ya, atau antitusif. Nah, analgesik itu biasanya digunakan untuk orang-orang yang sakit gigi gitu ya. Nah, kalau sakit gigi, obat penahan nyerinya biasanya mengandung analgesik gitu. Nah, tapi bukan pakai kodein juga ya, pakai jenis obat yang lain. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis zat adiktif yang kedua, yaitu psikotropika ya. Nah, apa sih psikotropika itu? Psikotropika itu adalah zat atau obat, sama ya seperti narkotika. Tapi, nah, psikotropika ini bukan golongan-golongan narkotika. Jadi selain narkotika itu masuknya ke psikotropika. Nah, dari kata-katanya bisa lihat ya, ada kata psiko. Psiko itu berarti psikis ya. Nah, biasanya obat-obatan atau zat-zat psikotropika ini bisa mempengaruhi efek terhadap psikis kita ya, perubahan aktivitas mental kita atau tingkah laku kita ya, dengan cara mempengaruhi susunan saraf pusat dan mengakibatkan efek ketergantungan. Nah, psikotropika itu tadi pengertiannya ya, zat atau obat yang bukan narkotika dan berkhasiat psikoaktif ya. Nah,
Untuk penggunaannya sendiri itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Sorry, ini bukan penggunaan narkotika ya, tapi penggunaan psikotropika diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 dan dibagi menjadi 4 golongan berdasarkan efek ketergantungannya ya. Nah, sama seperti narkotika ya. Nah, psikotropika golongan pertama, nah, ini biasanya digunakan untuk tujuan iptek dan tidak boleh digunakan dalam terapi ya. Nah, biasanya juga memiliki potensi kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan. Nah, ini yang paling terkenal yaitu ada ekstasi ya. Nah, ekstasi ini kalian harus tahu, ini biasanya dia berbentuk tablet. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, kemudian ciri khasnya kalau ekstasi itu dia memiliki beraneka bentuk dan warna. Jadi ciri khasnya itu. Nah, nanti dia bersifat halusinogen kuat. Nah, kemudian ekstasi ini nama lainnya ada biasa XTC ya tulisannya, atau dikenal dengan Adam atau dikenal dengan Essence ya, ekstasi ini. Nah, kemudian yang kedua psikotropika golongan kedua. Nah, ini ada metamfetamin ya. Nah, golongan kedua ini biasanya digunakan. Nah, ini boleh mulai digunakan dalam terapi tapi menjadi pilihan terakhir dan juga iptek ya. Nah, biasanya punya potensi kuat untuk mengakibatkan sindrom ketergantungan ya. Nah, metamfetamin ini istilah lain dari sabu-sabu ya. Nah, mungkin kalian tahu sabu-sabu, pernah mendengar istilahnya ya. Nah, ini adalah golongan psikotropika golongan kedua loh. Jadi ini sangat berbahaya ketika dikonsumsi tanpa resep dokter ya. Kemudian yang ketiga ada psikotropika golongan ketiga. Nah, biasanya berkhasiat untuk pengobatan, bisa digunakan untuk pengobatan dan juga terapi dan juga untuk iptek ya. Memiliki potensi sedang untuk mengakibatkan sindrom ketergantungan. Nah, contohnya ada katina ya. Dan yang terakhir itu ada psikotropika golongan keempat. Nah, ini bisa digunakan untuk terapi, untuk pengobatan dan tentunya juga iptek dan memiliki efek ringan dalam sindrom ketergantungannya ya. Oke, contohnya di sini ada diazepam ya. Nah, diazepam ini umum ya, biasanya ada di obat-obat yang sehari-hari digunakan, tapi biasanya obat-obatan yang masih harus dengan menggunakan resep dokter. Ya, oke. Nah, kalau orang-orang mungkin kita tahu ya, ada beberapa terakhir informasi mengenai artis-artis yang menggunakan narkoba gitu ya, dan jenisnya psikotropika. Nah, dia ini biasanya menggunakan jenis diazepam karena diazepam ini biasanya digunakan untuk obat tidur ya. Jadi ketika dicek ke kepolisian ternyata dipulangin lagi gitu ya, karena memang diazepam ini jenisnya memang masuk golongan psikotropika, tapi bisa juga dikonsumsi dalam sehari-hari. Namun sekali lagi, jadi harus ada resep dokter. Nah, ketika tidak ada surat dokter itu bisa ditahan gitu ya. Jadi itu hanya pengetahuan saja. Oke. Selanjutnya Ustazah akan membahas mengenai zat adiktif, tapi ini berbeda karena dia bukan golongan narkotika maupun psikotropika ya. Masih masuk zat adiktif tapi bukan masuk golongan keduanya. Oke, di sini udah ada kisi-kisinya, kira-kira apa saja. Nah, oke, kita bahas dari yang pertama yang paling kalian kenal ya, paling terkenal ini adalah rokok ya. Kayak rokok ini termasuk zat adiktif karena menyebabkan efek ketergantungan, dan perlu kalian ketahui asap rokok ini mengandung sekitar 4.000 komponen berbahaya. Oke, nah ini kita lihat apa saja sih kandungan berbahaya di dalam rokok tersebut ya. Oke, yang pertama kalian mungkin tahu kasusnya Mirna ya, yang mana di dalam kasus ini ceritakan bahwa Mirna ini meninggal karena diracun oleh temannya gitu ya. Nah, racun yang digunakan itu yang ditemukan dalam tubuhnya adalah sianida. Nah, sianida ini ada loh di dalam rokok. Jadi racun untuk hukuman mati biasanya digunakan untuk hukuman mati itu ada di dalam rokok ya. Kemudian ada aseton, nah penghapus cat kuku ya. Kemudian ada pembersih lantai, kandungan pelarut industri, kandungan zat racun semut, racun tikus itu ada di dalam rokok semuanya. Kapur barus ya, bahan bakar korek api dan juga gas dari knalpot itu ada di dalam rokok ya. Nah, ini luar biasa rokok ini ya, bentuknya kecil tapi sangat berbahaya. Nah, kemudian rokok itu mengandung 3 komponen yang paling berbahaya, yang paling mematikannya itu ada 3. Ada karbon monoksida, ada nikotin dan juga tar. Ini harus kalian hafalkan.
Ya, yang pertama, karbon monoksida. Karbon monoksida ini adalah gas beracun yang tidak berwarna dan tidak berbau. Nah, apabila karbon monoksida ini masuk ke dalam darah kita, dia akan menggantikan posisi oksigen di dalam tubuh. Nah, kalian tahu ya, kalau misalnya kekurangan oksigen, biasanya orang akan seperti apa? Nah, ini akan menyebabkan kolaps dan tentunya nanti akan menyebabkan, ujungnya akan menyebabkan kematian. Kemudian yang kedua ada nikotin. Nah, ini adalah zat paling berbahaya ya. Nah, karena dia ini dapat mempengaruhi sistem saraf pusat dan merupakan racun bagi saraf itu sendiri. Ya, mengakibatkan menurunnya aktivitas refleks tubuh dan menimbulkan ketergantungan fisik atau psikis. Jadi orang kalau udah sekalinya ngerokok biasanya dia pengen coba lagi. Karena kandungan nikotinnya. Nah, ini yang paling spesial. Nikotin ini yang terpapar dari gasnya, walau sekalipun itu tidak dari rokoknya langsung, nah gasnya aja nih, nempel ke dalam di bagian benda di sekitar kita, itu dia akan bertahan sampai berbulan-bulan. Nah ya, jadi ini yang menyebabkan perokok pasif itu berbahaya. Kenapa? Karena udah tersaring, nikotinnya itu sudah sifat aslinya gitu ya, masuk ke dalam tubuh, nah ini yang mematikan, ini yang berbahaya. Nah, kemudian kandungan yang ketiga itu ada tar. Tar ini adalah dia punya sifat karsinogenik. Karsinogenik ini adalah dia tadi menyebabkan kanker ya. Nah, jadi sel-sel kanker dalam tubuh itu akan diaktifasi dengan tar ini gitu. Dan ciri khasnya biasanya diawali dengan iritasi pada paru-paru. Makanya orang-orang perokok biasanya paru-parunya nggak bersih. Dan ciri yang paling mudah dideteksi itu adalah biasanya batuk-batuk. Nah, kayak kita lanjut ya, zat adiktif selain narkotika dan psikotropika selanjutnya, yang kedua adalah kafein. Nah, kalau kafein ini mungkin kalian gak asing ya, sudah pernah dengar istilahnya juga. Nah, kafein ini biasanya ada di dalam teh, ada di dalam coklat, ada di dalam kopi juga ya. Nah, biasanya kenapa dia masuk adiktif karena menimbulkan efek ketergantungan. Jadi ketagihan nih, kalau mungkin kita juga menyadari ya kalau kita minum kopi secara rutin itu terbiasa gitu, harus seperti itu gitu ya. Nah, begitupun dengan coklat. Biasanya kalau makan coklat itu nggak bisa ya satu kotak aja tuh nggak bisa gitu, harus habis satu bungkus gitu ya. Nah, itu karena ada kandungan kafeinnya. Nah, kafein ini dapat menimbulkan efek berupa timbulnya semangat dan kesiagaan. Makanya kalau orang-orang yang ngantuk, yang mau begadang, biasanya dia minum kopi ya, biar sadar lagi gitu kan ya. Dan berdampak menimbulkan kecemasan. Kalau ini efek berbahayanya kalau dikonsumsi berlebihan, menimbulkan kecemasan dan mempercepat detak jantung ya, seperti itu. Nah, kalau dikonsumsi secara berlebihan lagi, dan dia juga bisa menyebabkan mempengaruhi kerja jantung kita. Nah, selanjutnya ada alkohol. Nah, alkohol ini sangat berbahaya bagi tubuh dan sudah jelas dilarang juga dalam Islam karena ini banyak efek negatif yang bisa dirasakan. Nah, biasanya minuman ataupun makanan beralkohol itu mengandung zat yang disebut dengan etanol. Nah, etanol ini yang bekerja untuk menekan sistem susunan saraf pusat kita. Akhirnya menyebabkan ketidaksadaran. Nah, alkohol dalam darah tinggi itu menyebabkan euforia, tadi efek bahagia, seneng gitu ya. Tapi kalau misalnya kandungannya berkurang di dalam darah kita, itu akan malah sebaliknya, jadi depresi gitu ya. Nah, minuman beralkohol itu dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan kadar etanolnya. Nah, ini golongan yang A ada kadar etanolnya sebesar 1-5%, yaitu ada pada minuman bir. Yang kedua, ini kadar golongan yang B, kadar etanolnya 5-20%. Nah, biasanya ada pada wine atau anggur ya. Nah, kemudian ada golongan C. Nah, ini yang mengandung kadar etanol 20-45%. Contohnya pada whisky dan juga vodka ya. Nah, perlu kalian ketahui bahwa alkohol itu tidak boleh dikonsumsi dalam Islam bukan karena kadarnya, bukan karena dia sedikit, oh berarti dia kan nggak memabukkan, akhirnya ya udah deh dikonsumsi. Nah, itu nggak boleh, tetap nggak boleh, karena yang yang dilihat itu adalah sifat asli dari alkoholnya ya. Seperti itu ya, jadi tidak boleh dikonsumsi. Nah, kemudian, yang terakhir ini adalah zat inhalansia. Nah, zat inhalansia itu sering kita jumpai di sekeliling kita. Nah, biasanya dia berwujud zat ataupun padat, dan ciri-cirinya dia itu mudah menguap, menghasilkan menghasilkan bau yang membuat kita menjadi nyaman, perasaan enak, nyaman, dan juga ketagihan ya. Dalam dosis kecil, zat inhalansia ini menimbulkan efek euforia juga, menyenangkan gitu ya, enak gitu di bau ini. Tapi kalau dihirup terus-menerus ini akan menyebabkan efek halusinasi, jadi berbahaya.
ya. Kayak apa sih zat inhalansia? Mungkin sedang kalian sentuh juga nih sekarang. Ada apa aja? Nah, yang pertama itu ada shoe polish atau semir sepatu, kemudian ada cat tembok, ada nail polish atau pembersih kuku ya, kutek. Nah, kemudian ada tip X atau tinta ya. Kalau spidol itu kan biasanya ada bau menyengat. Nah, ini karena ada kandungan zat inhalansianya. Bensin dan lem ya, baik itu lem kayu, lem kertas, itu sama-sama ada zat inhalansia. Oke, itu tadi ciri-ciri dari jenis-jenis dari golongan-golongan narkoba ya. Nah, sekarang Ustazah akan mengajak kalian untuk membahas ciri-ciri pecandu narkotika dan psikotropika. Nah, ini ciri-ciri fisik saja ya. Oke, ciri-ciri fisik yang pertama di sini. Nah, dia itu biasanya berat badannya menurun drastis. Nih, ini bisa dilihat gambar orang yang sama, pecandu narkoba tahun 2000 dengan 2004. Nah, bisa sedrastis ini ya. Padahal cuma 4 tahun selisihnya. Nah, kemudian yang kedua, matanya terlihat merah dan cekung. Biasanya bibirnya pucat atau badannya itu pucat, kemudian bibirnya kehitaman. Nah, kalau bibir kehitaman ini biasanya karena rokok ya, kan dalam rokok itu ada nikotin nih. Nah, nikotin ini yang menyebabkan hitam. Makanya orang-orang perokok itu biasanya giginya warnanya coklat ya. Nah, itu dari nikotin. Nah, kemudian yang ketiga, badan penuh bintik merah seperti gigitan nyamuk, luka bekas sayatan. Nah, ini untuk orang-orang pecandu tadi ya, seperti orang yang sakau. Nah, biasanya ini cirinya luka sayatan dan punya banyak bekas suntikan dan juga goresan. Karena kalau orang sudah sakau itu dia biasanya membuat luka sayatan-sayatan dalam tubuhnya ya, dan dia akan merasa nyaman seperti itu. Nah, itu tidak normal ya. Nah, kemudian ada buang air besar, buang air kecil tidak berjalan lancar. Nah, ini kita sendiri bisa merasakan ketika kita mengkonsumsi teh ataupun kopi ya, bisa dirasakan langsung. Kemudian sering batuk pilek berkepanjangan, keluar keringat dan air mata berlebih, berbicara cadel, sering menguap dan berjalan sempoyongan. Ini biasanya efek yang terjadi pada orang-orang yang mengkonsumsi alkohol ya. Nah, oke, itu tadi materi mengenai zat adiktif ya. Tadi ada narkotika, ada psikotropika, ada zat adiktif lainnya atau kita singkatnya nabza ya. Nah, oke, kenapa sih sekali lagi Ustazah tekankan kenapa sih kalian harus mengetahui materi ini? Sekali lagi ini adalah ilmu buat kalian dan harus tahu karena biar kalian bisa memilah mana yang baik, mana yang kurang baik, mana yang memang tidak boleh dikonsumsi dan mana yang memang berbahaya dan tidak gitu ya. Oke. Jadi sekali lagi ini merupakan ilmu untuk kalian. Daripada kalian mengetahui ilmu ini dari orang yang kurang tepat, maka Ustazah saja yang menyampaikan, guru kalian sendiri gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Ini ada quote sedikit dari Ustazah ya. Yang pertama ini dari Kurt Cobain. Nah, Kurt Cobain ini adalah seniman. Dia ini seniman yang dulunya itu pecandu narkoba. Nah, dia sendiri mengatakan bahwa narkoba itu adalah pemborosan waktu. Mereka akan menghancurkan ingatan sekaligus harga diri, termasuk segala sesuatu yang sejalan dengan harga diri kita. Jadi karir, pekerjaan, harta itu bisa hilang dalam sekejap apabila kita sudah menyentuh atau berkenalan atau mencoba dengan narkoba ya. Nauzubillah min dzalik. Ini kuas dari Ustazah. Salah satu cara mensyukuri karunia Allah yang diberikan kepada kita adalah dengan menjaga kesehatan tubuh kita. Dan cara yang bisa dilakukan yaitu dengan cara menghindari zat-zat adiktif yang dapat merusak kesehatan kita ya. Oke, seperti itu materi yang ingin Ustazah sampaikan mengenai zat adiktif. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Silahkan dicatat kembali dan dibaca-baca kembali materinya. Dan materi zat adiktif ini menjadi penutup materi biologi kita di kelas 8 semester 1 ini. Nah, berarti selanjutnya kita akan belajar fisika. Kemudian sekali lagi ini berarti menjadi materi penutup untuk ulangan harian yang akan datang ya. Nah, berarti pekan depan kita akan melaksanakan ulangan harian ya. Ulangan hariannya berarti ulang materi-materi yang belum ya. Ada jaringan, kemudian ada jaringan tumbuhan, ada sistem pencernaan, dan ini zat adiktif dan juga zat adiktif. Silakan dibaca, disiapkan. Mudah-mudahan bisa mengikuti ulangan harian dengan baik dan lancar ya. Oke, sekali lagi itu saja kita tutup materi hari ini. Terima kasih yang sudah menyimak materi sampai dengan selesai. Ustazah sangat menghargai kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dari Ustazah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.